Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Ainus Silviah. Saya dari Prodi PAI kelas 2C akan menjelaskan tentang pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan upah. Yang pertama, pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini dalam bahasa Arab disebut ariyah. Maksudnya memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Maksudnya memberi manfaat tersebut sesuai dengan fungsi barang tersebut. Dan hukum pinjam meminjam di sini ada 3. Yang pertama, sunnah. Dikatakan sunnah karena hukum pinjam meminjam ini sama dengan hukum tolong menolong. Yang kedua, wajib. Hukum pinjam meminjam bisa wajib atau bersifat mengharuskan. Artinya jika tidak meminjamkan barang tersebut dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Sebagai contoh, meminjamkan uang untuk berobat bagi orang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga, hukumnya pinjam meminjam ini bisa jadi haram jika dilakukan dalam hal keburukan. Maksudnya dalam bentuk yang haram. Kemudian rukun dan syarat pinjam meminjam. Di sini rukun dan syarat pinjam meminjam yang pertama ada musta'ir atau orang yang meminjamkan. Syarat-syaratnya ini pemilik barang yang akan dipinjamkan. Maksudnya barang itu milik diri sendiri, tidak karena terpaksa balik, bukan pemboros. Yang kedua ada yang meminjamkan barang, mu'ir. Dan syaratnya ada mu'ir ini orang yang meminjam. Syaratnya harus dapat mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Kemudian tidak berhak untuk memaksa, bertanggung jawab ketika ada kerusakan. Kemudian rukunnya ada musta'ar, barang yang dipinjamkan. Syaratnya memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan, tidak dalam keadaan rusak, zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya. Terus ada akad atau ijab kabul. Dalam pinjam meminjam itu harus ada akad antara si musta'ir atau orang yang meminjamkan dan mu'ir, orang yang meminjam. Di sini manfaat pinjam meminjam apa? Salah satunya meringankan orang yang tidak punya atau yang membutuhkan. Kemudian melatih untuk memegang amanah, khususnya bagi orang yang dipinjami. Yang B, utang piutang, gadai dan bor. Di sini pengertian utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Hukum utang piutang di sini ada 3 juga. Yang pertama, diperbolehkan. Hukumnya sunnah sebab diperbolehkan memberikan utang tersebut karena utang piutang tersebut termasuk sama dengan hukum tolong menolong. Hukum yang kedua, hukum orang yang berutang menjadi sunnah dan hukum orang yang mengutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Kemudian yang ketiga, hukum memberi utang bisa menjadi haram. Misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang di dalam ajaran Islam. Di sini ada rukun utang piutang. Yang pertama adanya lafadz, maksudnya adanya ijab kabul, adanya orang yang berpiutang dan berutang, adanya barang yang diutangkan. Yang kedua, gadai. Artinya gadai di sini adalah penyerahan suatu barang berharga dari seseorang yang berutang kepada orang lain atau lembaga yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya yang akan dijadikan pembayaran utangnya jika utang tidak dapat dibayarkan.
di sini hukum gadai hukum gadai adalah mubah atau jais berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian rukun gadai atau di sini ada 4. Yang pertama ar-rahan atau almarhun, barang yang digadaikan. Kemudian ada almarhun bih, utang. Ada sigot atau ijab kabul, ada dua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian yang ketiga borg atau almarhun. Pengertian borg ini adalah jaminan. Dalam fikih adalah penyerahan suatu barang sebagai penguat utang piutang. Jaminan benda sebagai borg ini akan diambil oleh orang yang berutang jika utangnya telah dibayar. Pemanfaatan borg, perbedaan antara borg dan gadai adalah dalam hal pemanfaatan. Dalam hal pemanfaatan barangnya, pemanfaatan borg ini tetap berada pada pemilik barang. Sebagai contoh, seseorang meminjam uang dengan jaminan borg tanah sawahnya, maka penggarapan dan hasil panen menjadi milik si penerima barang. Kemudian yang terakhir di sini ada upah. Pengertian upah di sini, upah dalam istilah fikih disebut ijarah yang artinya pemberian. Upah adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak, yakni orang yang memberi pekerjaan dengan orang yang mengerjakan atau penjual jasa. Dalam hal ini harus diperhatikan dalam upah adalah harus ada kejelasan tentang jenis jasa atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Maksudnya tidak boleh dalam pemberian upah ini jika mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Upah atau imbalan yang akan diterima oleh pekerja harus jelas setelah menyelesaikan pekerjaannya. Terus pekerjaan haruslah tidak melanggar syariat Islam seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada tata cara transaksi upah menurut Islam. Bagi pengguna jasa atau majikan tidak boleh mengurangi upah yang telah disepakati. Ketika memberi upah hendaknya dengan sikap yang sopan. Kemudian tidak boleh memperlambat perjanjian memberi upah maksudnya tidak boleh diperlambat. Saat perjanjian misalkan tanggal segini mau dikasih upah, kalau udah tanggal segitu maka wajib memberi upah. Kemudian bagi buruh atau pegawai, seorang pegawai atau buruh hakikatnya adalah seorang yang sedang mendapatkan kepercayaan. Maka selama bekerja maupun selesainya itu harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Di sini ada manfaat upah. Manfaat upah ini salah satunya sebagai penghasilan yang halal untuk bisa menutup kebutuhan hidup seseorang atau sekurang-kurangnya sebagai tambahan penghasilan. Kemudian terlatih untuk menghormati jasa dan tenaga orang lain, terjalinnya hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.